Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 7 yang berjudul Evaluasi Hasil Belajar, yang beranggotakan sebagai berikut dan dosen pengampu sebagai berikut. Pengertian dari evaluasi hasil belajar. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, yang diambil dari kata testrum, berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah liat. Griffin dan Nix 1991 menyatakan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Ada pula tujuan dan fungsi dari penilaian. Tujuan penilaian atau yang biasa disebut assessment purpose. Yang pertama yaitu keeping track, menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu checking up, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Lalu finding out, mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, summing up, menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya, fungsi dari penilaian. Yang pertama yaitu selektif, diagnostik, penempatan, pengukur keberhasilan. Selain dari itu, penilaian juga berguna bagi semua pihak pemangku kepentingan, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, sekolah, dan juga masyarakat. Dan selanjutnya, ada 7 elemen penting dalam pelaksanaan evaluasi. Yang pertama yaitu penentuan fokus yang akan dievaluasi, atau yang disebut dengan focusing the evaluation. Lalu penyusunan desain evaluasi, designing the evaluation. Yang ketiga, pengumpulan informasi yaitu collecting information. Dan berikutnya, analisis dan interpretasi informasi atau yang disebut dengan analyzing and interpreting. Lalu selanjutnya pembuatan laporan atau disebut juga dengan reporting information. Lalu selanjutnya pengelolaan evaluasi atau bisa disebut juga managing evaluation. Dan yang terakhir evaluasi untuk evaluasi atau bisa disebut juga dengan evaluating evaluation. Dan berikutnya ada 2 teknik evaluasi belajar. Yang pertama yaitu teknik evaluasi menggunakan cara tes yang di dalamnya berupa satu set atau lebih item pertanyaan atau pernyataan yang relevan dengan tujuan tes yang digunakan oleh seorang guru. Lalu yang kedua yaitu teknik evaluasi yang juga banyak digunakan di dalam kelas adalah teknik evaluasi melalui non-tes. Tes ini tidak menggunakan item pertanyaan atau pernyataan tetapi menggunakan metode lain untuk mendapatkan informasi. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu objek evaluasi dalam pembelajaran, meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Lalu yang kedua yaitu kriteria sebagai pembanding, meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak, bisa juga disebut dengan absolut. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu keputusan atau judgment, merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya, ada pula syarat dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, validalitas, yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu reliabilitas, yakni menunjukkan keobjekan gambaran hasil yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi.
Yang ketiga, objektivitas, yaitu hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. Yang keempat, representatif, yaitu adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diujikan. Yang kelima, fairness, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Dan yang terakhir, praktis, yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah, dan juga ditafsirkan. Jenis-jenis evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut fungsinya. Evaluasi formatif menekankan pada upaya perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi sumatif lebih menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan atau kenaikan dan kelulusan siswa. Evaluasi diagnostik menekankan pada upaya memahami kesulitan belajar siswa. Lalu, evaluasi penempatan menekankan pada upaya untuk menyelaraskan program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Yang kedua yaitu menurut caranya. Evaluasi kuantitatif biasanya dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswanya. Evaluasi kualitatif dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswanya. Lalu yang terakhir yaitu menurut tekniknya, ada 2. Yang pertama yaitu tes dan yang kedua non-tes. Bentuk evaluasi terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Bentuk evaluasi pembelajaran produk merupakan bentuk evaluasi yang menilai hasil akhir dan proses. Lalu evaluasi proyek. Bentuk evaluasi proyek merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan. Evaluasi tertuliskan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Lalu evaluasi portofolio. Bentuk evaluasi portofolio merupakan penilaian melalui koleksi karya atau hasil kerja siswa yang sistematis. Lalu evaluasi unjuk kerja atau performance. Bentuk evaluasi unjuk kerja atau performance merupakan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi. Dan yang terakhir, evaluasi tertulis. Bentuk evaluasi tertulis berfungsi untuk memilih dan mensuplai jawaban. Prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Komprehensif, adil dan objektif. Kooperatif dalam kegiatan evaluasi hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Lalu yang terakhir yaitu praktis. Selain prinsip-prinsip umum evaluasi, ada juga prinsip-prinsip umum penilaian. Yang pertama yaitu mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengukur sampel tingkah laku yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus. Dan yang keempat, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir, dipakai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi yang akan dinilai, alat penilaian dan interpretasi hasil penilaian. Yang kedua yaitu penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh hasil yang objektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat atau instrumen, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Yang keempat, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima, alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik seperti tes tertulis esai, tes kinerja, hasil karya peserta didik, proyek, dan portofolio. Lalu yang keenam, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dan yang terakhir, penilaian harus mengacu kepada prinsip diferensiasi, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan apa yang dapat dilakukan.
Mungkin itu saja penjelasan yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menyimak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.